Ini Pasar Induk Gedebage, Kota Bandung, yang terletak di Jalan Soekarno-Hatta. Selain menjajakan kebutuhan pribadi, Pasar Gedebage juga dianggap sebagai surga thrifting bagi para pemburu barang bekas. Kemudahan akses di Jalan Soekarno-Hatta juga menjadi nilai tambah bagi pasar. Kondisi hujan di Kota Bandung selalu menimbulkan banjir tiap tahunnya, termasuk di Gedebage. Banjir di Pasar Induk Gedebage adalah fenomena berulang yang selalu diingat pengendara. Pasalnya, banjir sering menyulitkan pengendara. Akses kemudahan menuju pasar berubah petaka. Bertahun-tahun pemerintah Kota Bandung melakukan berbagai cara mengurusi persoalan banjir di Pasar Induk Gedebage. Lantas, apa sih sekelumit masalah di sana? Pasar ialah tempat penyedia kebutuhan baik berupa sandang dan pangan. Area pasar menjadi titik sentral bagi hajat semua orang. Rotasi kehidupan berada di dalamnya. Penjual dengan barang dagangannya, pembeli dengan kebutuhannya. Pasar Induk Gedebage dulunya adalah pasar swasta milik PT Ginanjar Saputra. Sebagian lahannya kemudian dijual ke PD Pasar dan PT Zavana Arta Perkasa sebagai pengelola kawasan Cimol. Tentu, semua pengelola bertanggung jawab di dalamnya, termasuk masalah sampah. Tanggung jawab para pengelola belum terbukti berhasil. Banjir tetap hadir saat musim hujan. Meski keadaan pasar identik dengan bau dan kotor adalah hal yang bisa dimaklumi, tapi keseluruhan elemen pasti menginginkan pasar yang bersih sehingga tidak mengganggu jalannya transaksi. Sangat berpengaruh gitu, karena pembeli pasti ogah gitu kalau untuk belanja ke pasar sini. Pertama kan bau, kedua becek, mungkin itu kendalanya. Sangat mengganggu sekali kalau menurut saya sebagai pengunjung atau pembeli. Ya pertama akses jalan lah ya, terganggu akses jalan. Kedua polusi ya, baunya tidak sedap kan kayak gitu, jadi mengganggu pandangan juga gitu kan, tidak enak lah untuk belanja gitu kan. Namun, pasar yang terletak di Bandung Timur tersebut juga dikelilingi oleh pemukiman. Jika pasar mengalami penumpukan sampah, polusi bau juga dialami masyarakat setempat. Nah ini perlu sebenarnya sampah itu nggak jadi masalah. Yang jadi masalah orangnya, manusianya. Itu sebenarnya bukan masalah tempatnya. Pengelola menurut saya udah bagus. Pasar juga kan ada pengelolanya, pemerintah juga ada petugasnya. Yang nggak bagusnya itu kitanya, manusianya. Nah, jadi di sini mungkin peran kita sebagai masyarakat aja, dari mulai RT, RW, dan kita sebagai warga negaranya, warganya. Kawasan Pasar Induk Gedebage memang secara hukum masuk ke dalam Kecamatan Panyilekan. Sampah tidak hanya bermasalah bagi wilayah pemukiman sekitar. Di balik tumpukan sampah pasar, ironisnya berdiri sebuah taman kanak-kanak. Adalah PAUD Strawberry sebagai ruang belajar paling dekat dengan pasar. Sebenarnya kalau ngelihat posisi bagus ya. Kalau untuk melihat keadaan anak-anak seperti ini, kan banyak ya tadinya itu banyak ngumpul gerombolan anak-anak yang nggak sekolah. Terus sama ibu itu dikumpulin, pertama diajak bermain dulu, nggak langsung diajak sekolah, diajak bermain dulu, ngumpul. Akhirnya ibu punya angan-angan dan cita-cita diriin sekolah, akhirnya terwujud bikin sekolah. Tapi tadinya bukan seperti ini, langsung gedung tuh enggak.
akhirnya ngumpul ada, kalau nggak salah ada 55 anak. Nah, akhirnya orang tuanya juga pada seneng, terus masyarakat juga mendukung. Nah, seperti itu. Oh iya. Menurut Dewi, orang tua murid yang rata-rata kurang mampu tidak mempermasalahkan keadaan lingkungan belajar. Mereka justru beruntung anak-anaknya bisa bersekolah. Keluhan biasanya datang dari luar penduduk yang tidak terbiasa dengan penumpukan sampah. Pasti menimbulkan ketidaknyamanan itu pasti. Kalau pas sampah lagi di ini ya, pas lagi ngaduk sampah atau pas lagi ngangkut sampah ke apa itu truk-truk kan suka diangkut ya, justru itu menimbulkan bau yang nggak sedap. Itu sangat mengganggu sekali. Lah cara satu-satunya ibu untuk menghindari bau itu pakai masker. Saya saat ini menanamkan kalau anak datang ke sekolah, sebelum masuk ke ruangan, anak-anak pertama cuci tangan dulu. Anak-anak suka diajari ini bawa, biar apa sih namanya, kayak tempat-tempat ini tempat ciki makanan bahan bekas ya. Biar nggak terbuang sia-sia. Itu anak-anak diajari ngumpulin itu jadi untuk polybag tanaman. Jadi anak-anak diajak berkebun di belakang. Sejak pasar induk Gede Bage dibangun, di samping manajemen dipegang oleh Perumda Pasar, juga perusahaan pengembang yakni PT Ginanjar. Tepat di tahun 2011, PT Zalfana masuk dalam jajaran pengelola kawasan Cimol di Gede Bage. Nah, sampah yang ada di Gede Bage itu pada saat itu kondisinya baik, masih sedikit karena belum banyak pedagang yang di sini. Namun perlu diketahui juga bahwa di Gede Bage ini, di pasar Gede Bage itu bukan hanya bukan hanya sampah dari pasar, tapi juga sampah dari warga. Nah, perkiraan saya sekitar ada 4 kecamatan yang masuk ke pasar Gede Bage ini. Tumpukan sampah mencapai sekitar 25,25 meter kubik menurut Perumda Pasar. Dengan jumlah itulah upaya yang dilakukan melalui pengangkutan. PT Ginanjar bertanggung jawab dalam melakukan pembiayaan pengangkutan. Kesepakatan yang dilakukan masih jauh dari ideal, sampah yang harus diangkut. Emang idealnya di sana itu 3 rit, 3 truk lah idealnya. Tapi karena keterbatasan saat ini, mungkin armada dari sayanya kurang dan mungkin pembiayaan dari PT Ginanjarnya juga mungkin masih tidak mencapai target. Maka sekarang sesuai dengan kesepakatan antara UPT dan PT Ginanjar, untuk saat ini pengangkutannya baru 1 rit. Saat ini yang dilakukan itu, kalau untuk lorong itu kita sesuai dengan permintaan dari PT Ginanjar. Kita dipinta untuk bantuan alat beratnya, sedangkan armadanya yang menyediakan dari PT Ginanjar. Sedangkan yang rutin tiap hari itu sampah sayuran dari UPT. Makanya sampah sayuran pasti bersih karena terangkut tiap hari. 1 rit diperkirakan hampir 10 meter kubik, berarti diperlukan 3 rit atau setara dengan 3 truk untuk pengangkutan sampah di pasar Gede Bage. Anggaran operasional yang ada saat ini yang dimiliki oleh pemerintah itu terbatas, Pak, sehingga bergiliran. Nah, di samping itu sudah banyak yang usang, Pak. Salah satunya loader udah 20 tahun, makanya itu sudah ada peremajaan lah intinya. Tapi kita juga tidak berhenti di situ upayanya. Kita juga menggandeng Satgas Citarum dan sebagainya untuk pengadaan armada saling silang lah, gitu Pak. Cuma butuh proses karena membutuhkan anggaran yang cukup besar. Sehingga untuk saat ini kendaraan itu belum mencukupi, belum ideal untuk menyelesaikan sampah di Kota Bandung, bukan hanya di Pasar Gede Bage. Ya perlu permajaan armada juga sih. Kalau kita kan di sini, saya khususnya Ubermanik ya, ada yang kendaraan 2007, 2010 masih beroperasi. Mudah-mudahan ke depannya ada solusi yang lebih baik, kita usahakan.
Sampah diangkut dan dibuang ke TPA Sarimukti. TPA ini sudah dalam kondisi overload. Tiap harinya truk-truk pengangkut sampah mengantri berhari-hari. Hampir 2.000 ton sampah masuk per hari. Padahal hanya 1.200 ton per hari kapasitas dari TPA Sarimukti. Pemerintah Kabupaten Bandung Barat bahkan sempat ingin menutup TPA Sarimukti di tahun 2023. Sabtu 19 Agustus 2023, kebakaran melanda TPA Sarimukti. 6 hari lamanya api berkobar, menimbulkan masalah serius di sektor pembuangan sampah. Penumpukan sampah terjadi di mana-mana. Sisi jalan, tempat pembuangan sementara, semua pihak kebingungan. Bandung Raya dan sekitarnya lagi-lagi darurat sampah. Di awal tahun 2024 terbit instruksi gubernur nomor 02/PBLS.04/DLH. Sampah organik tidak boleh dibuang ke TPA Sarimukti. Walaupun ada jumlah ritase yang dibatasi, instruksi ini mendorong Bandung Raya dalam pengelolaan sampah mandiri. Sampah organik menduduki posisi puncak di Kota Bandung. Menurut data Bandung Bergerak di tahun 2021. Sampah organik menduduki peringkat pertama, disusul sampah plastik dan kertas di posisi berikutnya. Karakteristik sampahnya kan pasar ini karakteristik sampahnya kan sama gitu ya, kan nggak jauh karakteristik sampahnya ya udah pasti sampah rumah tangga. Sampah rumah tangga ini ya pasti kalau jenis-jenisnya ada sayuran, ada daging-dagingan, itu kan dari hari ke hari, dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun kan sama. Nah si sampah ini di luar dari misalkan kita lihat dari perspektif di pasar gitu. Kalau kita lihat karakteristik, dan ini umum ya, gitu, dan ini bisa umum dan ini bisa dicek, kan sebetulnya sampah ini, kalau kita lihat itu kan hampir 60% itu sampah ini kan dia organik gitu. Jadi nanti 40%-nya itu dia macam-macam gitu. Termasuk nanti di situ ada plastik gitu. Nah, jadi yang lebih besar itu, volume sampah itu sebenarnya dia sampah keseharian orang gitu. Nah, keseharian orang itu ya tadi aktivitas yang memasak, aktivitas di rumah-rumah makan gitu. Nah itu tuh dia lebih banyak itu organiknya. Nah tinggal mengelola si organiknya ini nih yang perlu dipikirkan secara bersama gitu. Pemerintah kemudian menggalakkan pengelolaan sampah organik di setiap sudut, termasuk di Pasar Gede Bage. Pemerintah tidak tinggal diam. Nah, kita sudah meminta bantuan pemerintah pusat untuk melakukan atau menganalisa Pasar Gede Bage ini, sehingga kemungkinan besar akan dibangun TPSPD, tempat pengolahan sampah terpadu, TPST. Nah, yang lokasinya di belakang paling ujung, ribuan meter lah. Desember 2023, Pemkot Bandung membagikan ribuan Kang Empos sebanyak 3.194 buah. Optimisme pengurangan sampah organik yang dikelola tiap kelurahan minimal 5 ton per harinya. Putar otak pemerintah Kota Bandung juga dilakukan di Pasar Gede Bage. Teknologi yang digunakan yaitu Maggot. Walaupun masih dalam tahap uji coba, pemerintah optimis mengurangi 60 ton sampah di Pasar Gede Bage. Dengan adanya pengurangan sampah ini mampu meminimalisir polusi bau dan luapan banjir yang sering terjadi. Bandung Darurat Sampah adalah slogan yang dilontarkan sejak TPA Sarimukti terbakar. Slogan ini bukan barang baru. Kota Bandung sering terperangkap tata kelola sampah. Salah satu program Pemkot yakni Kang Pisman, program ini dinaungi Peraturan Wali Kota Bandung nomor 1426 tahun 2018 tentang kebijakan dan strategi daerah dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga.
Meski sempat berhasil menurunkan persentase sampah organik, namun program ini kehilangan taringnya. Volume sampah yang semakin naik membuat program ini tak terlihat keberhasilannya. Suaka menemui Rena Ruli, salah satu ibu rumah tangga yang berhasil mengelola sampahnya di Kecamatan Gedebage. Rena menjelaskan pemerintah dalam programnya seringkali membuat tanda tanya akan keseriusannya. Mereka punya program banyak, yang penting program gue jalan, kemudian duitku keluar untuk seremonial gitu. Terus misalnya ada bantuan bikin tong sampah, gue bikin tong komposter gue bikinin, tapi nggak maksimal. Komposternya pun asal-asalan buatnya, tong sampahnya pun asal-asalan. Tapi bagaimana kita bisa mengedukasi masyarakat bahwa kamu nggak hanya cuma mungut sampah gitu, tapi setelah mungut sampah diapain? Apakah pada saat membuang sampahnya itu kreseknya harus dibuka? Atau sama kresek-kreseknya masuk ke kantong plastik yang disiapkan? Nggak ada edukasi itu. Karena kami meyakini soal SDM ini bagian daripada sesuatu hal yang seiring berjalan waktu itu bisa diatasi lah gitu. Tapi cara pengelolaannya ini yang perlu diperbaiki agar si sampah ini dia tidak begitu banyak menjadi salah satu penyebab dari lingkungan yang tadi disampaikan. Nah, ini kalau ada orangnya, tapi orangnya ini dia secara manajemen, si orang ini belum pernah diberikan pelatihan. Ini yang sangat umum ya, misalkan pelatihan ini sangat umum, tidak diberikan pelatihan. Nah, setelahnya pelatihan ini kan sebetulnya dia bagian daripada SDM ya, peningkatan sumber daya manusianya gitu. Ya, kalau di aturan di perundang-undangan itu kan hanya sampai RW. Nah, banyak RW juga yang masih belum memahami tentang pengelolaan sampah. Harus kayak apa sih sampahnya? Bukan sekedar kumpul angkut buang, tapi harus ada pengelolaan di situ. Pengelolaannya harus kayak apa? Nah, ini PR sebetulnya. Buat saya sih PR-nya pemerintah gitu ya. Karena itu menjadi tanggung jawab pemerintah. Mereka harus melakukan edukasi kepada para kewilayahan. Baik itu Pak Camatnya, Pak Lurahnya, kemudian RW, RT, kalau perlu sampai tingkat RT gitu ya. Kita semua perlu mengingat kesalahan langka yang terjadi jika salah dalam mengelola sampah. 18 tahun lalu TPA Lewi Gajah yang berlokasi di kota Cimahi meledak. Tragedi tragis yang memakan korban sebanyak 157 orang. Kemudian ditetapkan menjadi Hari Peduli Sampah Nasional. 157 orang bukan sekedar angka. Dan itu bayangin sampah 5 kota kabupaten di TPA Lewi Gajah. Dan saya jadi pembunuh juga di situ. Karena waktu itu saya belum kayak sekarang. Saya masih kumpul angkut buang, saya kresekin, taruh di depan rumah, ada yang angkut ke TPS, TPA, selesai, saya nggak mau tahu. Saya termasuk pembunuh di situ. Karena sampah saya ada di situ. Dan saya mulai peduli sampah karena kejadian itu. Sebetulnya saya ngomongin sampah dari tahun 2006 gitu ya. Saya ngolah sampah di TPS saya, kemudian mau dibangun PLTSA, saya salah satu penolak kerasnya PLTSA, mau dibangun di Gedebage, saya ngolah sampah di TPS. Jadi itu yang membuat saya akhirnya sampai sekarang saya harus peduli dengan sampah. Dalam pengelolaan sampah sendiri dapat kita rumuskan dalam 5 komponen yang harus hadir. Komponen tersebut ialah: pertama, peran serta masyarakat. Masyarakat adalah pelaku utama. Kesadaran kolektif memang satu hal yang sering digaungkan, sebab dampak dari sampah adalah rotasi kegiatan sehari-hari dalam kehidupan kita. Kedua, kelembagaan. Harus ada lembaga yang mengurusi pengelolaan sampah di tingkat kewilayahan. Misalnya di tingkat RT, di tingkat RW, itu harus ada nih. Sehingga sebetulnya pengelolaan sampah itu tidak harus terpusat di satu titik, tapi bisa terpisah-pisah atau terbagi-bagi di setiap wilayah. Nah, di setiap wilayah ini harus ada kelembagaannya. Ketiga, peraturan atau regulasi. Pemerintah Kota Bandung mengeluarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2018 tentang pengelolaan sampah. Pasal 5 aturan ini menjelaskan tugas pemerintah kota dalam pengelolaan sampah meliput edukasi kesadaran masyarakat, penyediaan fasilitas, pengembangan teknologi pengelolaan sampah, hingga koordinasi kepada lembaga terkait. Muatan di dalamnya termasuk kewajiban masyarakat dalam mengelola sampah dari sumbernya, juga produsen penghasil sampah
yang memiliki andil sebagai penyumbang sampah. Tetapi dalam pasal 19 ayat 3 disebutkan sanksi yang dikenakan kepada produsen hanyalah sanksi administratif. Nah, tanggung jawabnya ini yang perlu kita cek juga, sebenarnya dia berapa persen sih tanggung jawabnya itu. Jangan-jangan selama ini tanggung jawabnya oleh produsen, ya kami sudah menitipkan tanggung jawab kami ke pemerintah. Jangan-jangan begitu, kan kita nggak tahu. Karena beberapa produsen yang besar itu, yang menghasilkan sampah ini di luar organik ya, dia kan sebenarnya juga punya tanggung jawab dan itu dia juga sudah melakukan. Tapi nggak sebanding, ini contoh misalkan. Keempat, pendanaan. Dalam rincian anggaran pendapatan dan belanja atau APBD Kota Bandung di tahun 2024 berada di angka 7 triliun rupiah. Besar dana yang digunakan untuk pembiayaan dialokasikan sebesar 397 miliar. Salah satunya untuk penanganan sampah. 5. Teknologi. Pengurangan sampah perlu menggunakan teknologi yang tepat. Maka pemerintah memiliki tugas melakukan pengembangan teknologi yang adil. Seperti sampah B3 yang tidak dibolehkan untuk dibakar, hingga sampah organik yang bisa dilimpahkan ke teknologi seperti maggot. Awal tahun 2024 tak menjadi berita baik bagi Kota Bandung. Luapan banjir kini menghantam daerah perkotaan. Kami bertemu Frans Ari Prasetyo, warga Bandung sekaligus pengamat tata kota dan kebijakan publik. Bagi Frans, Kota Bandung banyak mengalami perubahan, termasuk alih fungsi lahan. Sejak tahun 90-an hingga 2000-an, kawasan Bandung Utara sebagai water catchment semakin menipis. Wilayah tangkapan air hujan. Tetapi wilayah serapan dan tangkapan air hujan ini mengalami penurunan daya tangkapnya 3-6% per tahun. Menghilang. Anda bisa bayangkan wilayah Bandung Utara ini, kawasan Bandung Utara ini ada sekitar 40.000 hektar. Ya. 30% sudah wilayah terbangun. 30% lagi wilayah pertanian. Sisanya adalah wilayah yang menjadi wilayah serapan, ya, atau barrier untuk wilayah Kota Bandung. Alih fungsi lahan menyulap daerah-daerah hulu sesuai dengan kepentingan pengembang, sehingga kawasan ini kehilangan kekuatan dalam menyerap air, berdampak pada luapan banjir yang semakin melebar. Pertumbuhan masyarakat adalah hal yang tidak bisa dihindari. Proyeksi kebutuhan tempat tinggal melebar hingga ke daerah-daerah pertanian seperti Gede Bage. Pemerintah kolonial dia sudah pintar bahwa wilayah itu adalah wilayah pertanian. Ya, wilayah itu ada wilayah irigasi, wilayah itu adalah wilayah tangkapan runoff untuk hujan dan lain-lain ya, untuk serapan air, untuk air permukaan Kota Bandung. Itu memang udah disetting begitu. Di rencana tata ruangnya wilayah ini adalah misalnya wilayah hijau. Terus kemudian dia berubah menjadi wilayah hunian, gitu loh. Itu yang terjadi. Kan nggak bisa wilayah hunian, nggak tiba-tiba dari wilayah hijau ke wilayah hunian. Itu harus ada perubahan regulasi yang ekstrim. Tapi kan namanya developer, skemanya developer, ya udah bangun aja gitu loh. Yang penting izin keluar. Nah, problemnya adalah siapa yang mengeluarkan izin itu? Secara tipografi, Gede Bage menjadi salah satu kawasan dataran rendah Kota Bandung. Kebutuhan hunian melalui pemekaran kota menyebabkan alih fungsi lahan besar-besaran. Lewat jurnal dari Maman Hilman, disebutkan data proyeksi kebutuhan rumah di Kota Bandung selama bertahun-tahun. Dan salah satu kawasan alih fungsi lahan terbesar adalah Gede Bage. Sayangnya pengembangan hunian tidak berdasarkan kajian pembangunan RT/RW Kota Bandung. Pola perkembangannya mendekati pola urban sprawl atau semrawut, didasarkan atas kebutuhan kalangan swasta. Belum lagi dengan pembangunan infrastruktur besar-besaran seperti Masjid Al-Zabar dan Mall baru Semarkon menambah beban tanah semakin rendah. Ketika beban infrastruktur semakin besar, dia tekanan kompaksi lahannya semakin besar. Ketika suatu wilayah tekanan kompaksi besarnya semakin besar, akan terjadi ambles. Kita kan nggak pernah dengar dulu Pasar Gede Bage kebanjiran. Nggak pernah dengar. Belakangan kita dengar. 5 tahun terakhir lah kita dengar Pasar Gede Bage kebanjiran besar-besaran. Berarti ada saluran yang tidak benar. Ada infiltrasi daya tangkap dan daya tampungnya, daya serap dan daya tampungnya yang
daya tampungnya makin berkurang, daya tangkapnya makin berkurang juga. Dan itu tidak di-upgrade dengan sesuai dengan kondisi yang terjadi. Saya bilang kolam retensi itu salah satu upaya aja. Tetapi kalau misalnya kapasitas run-off sama infiltrasinya tidak di-upgrade, dia tidak akan berfungsi sebagai apa-apa. Dia hanya sebagai tangkapan layar aja. Di foto bahwa ada kolam retensi gitu loh. Diklaim bahwa Gede Bage memiliki kolam retensi. Tapi dia tidak berfungsi dengan baik dan benar sebagai kolam retensi. Kolam retensinya ada misalnya ya, tapi dia efisiensi kerjanya hanya 30%, ya buat apa? Pemerintah akhir-akhir ini memang gencar melakukan pembenahan. Kolam retensi digaungkan sebagai opsi utama menangani permasalahan banjir kawasan Pasar Gede Bage, pendangkalan aliran anak sungai, hingga pengadaan lokasi parkir air diupayakan. Mitigasi dilakukan ketika bencana terjadi, tanpa persoalan hulu terurusi. Bandung sebagai kota istimewa menyimpan banyak carut-marut tata kelola, entah tata kelola sampah dan lahan. Sampah juga persoalan struktur, ia tidak bisa sepenuhnya dilimpahkan kepada individu masyarakat. Jika pemerintah sebatas menyalahkan dan menghukum warga, sampah akan sulit teratasi. Peran pemerintah melalui kewenangannya sesuai Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah. Salah satunya berupaya memfasilitasi dan meningkatkan kesadaran masyarakat. Sedangkan masyarakat dengan kolektif mengurai sampah-sampah tersebut dari hulu atau rumah tangga sebagai kawasan terdekat pengelolaan. Apa yang tengah terjadi di Pasar Induk Gede Bage adalah persoalan panjang dan perlu pembenahan multi pihak. Jika semua saling berhubungan, persoalan bencana sampah hingga banjir bisa teratasi. Bukan hanya di Gede Bage, juga kota Bandung. Sebab manusia kadang tidak sadar apa yang ia perbuat berdampak pada sekitarnya. Apabila kehidupan terganggu, ia baru akan bergerak. Pola ini perlu kita ubah sebab dunia yang kita tinggali bukan kelak hanya untuk kita, tapi juga kebutuhan bagi generasi kita selanjutnya. Ya sudah bosan, sekian lama hidup tanpa badan. Begitu diucapkan, dia menuntut terus untuk dilahirkan oleh tanganku dan tanganmu dan tangan-tangan semesta. Dia bilang, ubahlah ku jadi tindakan. Harus ada yang wujudkan kata-kata agar tak terpenjara di kepompong wacana. Karena diam takkan jawab pertanyaan, tapi kalau bicara lebih bermakna jika. Harus ada yang wujudkan kata-kata agar